Shalom saudaraku, saya bersuka cita bisa bertemu saudara kembali melalui tayangan ini. Pada malam hari ini, Tuhan memberikan tuntunan kepada saya untuk membuat rekaman khotbah yang berjudul Dosa Pemberontakan. Nah, kita akan baca firman Tuhan dari Yesaya 30 ayat 1-3. Di sini firman Tuhan berkata, "Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung kepada Firaun, dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah lawan Mesir akan menodai kamu." Nah, saudara, apa pandangan saudara jika mendengar kata pemberontakan? Saya yakin ada berbagai macam ada di antara saudara memiliki banyak persepsi tentang apa itu pemberontakan. Nah, waktu saya coba mengecek, saya lihat di Google, saya lihat di kamus apa itu pemberontakan, saya dapat definisi seperti ini. Menurut kamus, pemberontak adalah orang yang melawan atau menentang kekuasaan yang sah. Itu pemberontakan. Nah, lalu saya coba mengkaji lagi, saya baca firman Tuhan, saya merenungkan, saya lihat dari website eh, internet dan beberapa sumber. Saya coba melihat apa itu dosa pemberontakan dari pandangan Tuhan. Nah, dosa pemberontakan menurut pandangan Tuhan atau pandangan Kristen itu melaksanakan suatu rencana di luar kehendak Allah demi memenuhi ambisi pribadi atau kelompok. Jadi dosa pemberontakan di mata Tuhan adalah melaksanakan suatu rencana di luar kehendak Allah demi memenuhi ambisi pribadi atau kelompok. Saudara, pemberontakan adalah dosa yang sangat serius. Sekali lagi saya katakan, pemberontakan adalah dosa yang serius. Bagaimana kita bisa tahu pemberontakan itu adalah satu hal yang sangat serius? Kita bisa lihat pada kisah Raja Saul dan Daud. Satu ketika ada seorang hamba Tuhan dari Kanada, John Arnott, berkata, ketika khotbah dia menanyakan kepada jemaat, "Siapa di antara saudara yang ingin diurapi seperti Saul?" Sebagian tidak ada yang angkat tangan. Lalu pertanyaan kedua, "Siapa di antara saudara yang ingin diurapi seperti Daud?" Saudara tahu apa yang terjadi? Sebagian besar di antara mereka angkat tangan. Nah, apa masalahnya? Mereka mengangkat tangan ingin diurapi seperti Daud karena melihat hasilnya. Sebenarnya apa bedanya urapan Daud dan urapan Saul? Saudaraku, pada malam ini saya mau sampaikan, Daud dan Saul diurapi oleh Tuhan yang sama melalui nabi yang sama. Apa bedanya? Yang membedakan ada sikapnya. Saul memberontak kepada Tuhan, tidak taat kepada nabinya, sedangkan Daud taat kepada Tuhan. Pemberontakan itu ada beberapa macam. Ketika saya mempelajari, itu ada beberapa macam. Pertama, pemberontakan kepada pemimpin jasmani. Ya, pemimpin jasmani siapa aja? Ya, maksudnya pemimpin jasmani ada pemimpin yang kelihatan. Nah, bisa pemberontakan kepada keluarga, otoritas ada keluarga, yaitu kepada orang tua. Bisa pemberontakan kepada pemerintah. Bisa juga pemberontakan kepada pemimpin rohani. Nah, pemberontakan yang kedua, itu setelah saya merenungkan firman Tuhan, yaitu tidak mentaati firman Allah dan tuntunan Roh Kudus. Ini juga masuk kategori pemberontakan. Oleh sebab itu, saudara, kita harus hati-hati meresponi firman Tuhan. Jangan menganggap sepele suatu pesan Tuhan. Nah, yang ketiga, pemberontakan juga bisa berarti menentang kegerakan atau manifestasi kuasa Tuhan. Saudaraku, semenjak
terjadinya reformasi yang dipelopori Martin Luther, kita melihat banyak reformasi terjadi di gereja Tuhan, banyak kebenaran-kebenaran yang dipulihkan. Nah, setelah awal abad 20 maksudnya, setelah eh, gerakan Pentakosta menyebar, pergerakan Tuhan luar biasa. Dan saudara perhatikan, ada kalanya kegerakan itu ada tindakan yang sedikit aneh-aneh, saudaraku. Nah, suatu ketika ada suatu organisasi atau gerakan yang melakukan tindakan profetik yang ada sedikit aneh gitu ya. Akhirnya saya membawa hal ini ke hadapan Tuhan seperti, Tuhan, apa yang harus saya lakukan kepada eh, maksudnya bagaimana saya harus bersikap kepada gerakan-gerakan seperti ini. Nah, ketika saya berdoa, Tuhan berkata kepada saya, "Hei, anakku, apakah mereka itu anak buahmu?" Saya berkata, "Bukan, Tuhan." "Lalu, buat apa engkau mengurusi mereka? Biarkan saja mereka aneh atau tidak aneh, selama mereka tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Biarkan aja." Dan memang saudara, kadang-kadang orang, dulu saya kalau ngelihat orang melakukan gerakan yang aneh-aneh, saya rada-rada dalam saya merasa nggak enak gitu. Tapi Tuhan berkata, biarkan saja, bukan hakmu menghakimi mereka. Mereka benar atau tidak, itu urusanku, bukan hakmu menghakimi mereka. Jadi saudara, ketika kita melihat ada satu gerakan yang kelihatan agak aneh, berbeda, biarkan saja saudaraku. Kecuali mereka ada di bawah naungan saudara. Saudara boleh panggil orangnya, saudara tanya apa maksudnya melakukan tindakan-tindakan atau gerakan seperti itu. Nah, saudaraku, dalam kasih Tuhan, jadi saya mau sampaikan, hati-hati dengan dosa pemberontakan. Pemberontakan ke pemimpin, atau pemberontakan yang tidak mentaati roh Tuhan, atau pemberontakan yang berupa menentang kegerakan. Ini ada hal-hal serius, saudaraku. Mari kita lihat ada beberapa, saudaraku. Kenapa pemberontakan ini ada suatu dosa yang sangat serius di hadapan Tuhan. Kita akan lihat bilangan 14 ayat 9 sampai 8. Bilangan 14 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan, saudaraku. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke dalam negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Ayat 9, saya ulangi, janganlah memberontak kepada Tuhan. Nah, saudaraku, Yosua dan Kaleb berkata kepada orang Israel, jangan memberontak kepada Tuhan. Jadi saudaraku, situasinya ketika itu Musa mengirim pengintai ke negeri Kanaan, dan pengintai-pengintai itu kembali. Nah, saudaraku, mereka sebenarnya protes kepada Musa. Mereka tidak protes langsung kepada Tuhan. Tapi sikap protes mereka atau pemberontakan mereka kepada Musa itu diperhitungkan sebagai pemberontakan kepada Tuhan. Sekali lagi, pemberontakan mereka kepada Musa diperhitungkan sebagai pemberontakan kepada Tuhan. Jadi saudaraku, hati-hati dalam pemberontakan. Ketika saudara memberontak kepada pemimpin rohani saudara, atau pemerintah, atau orang tua saudara, itu diperhitungkan Tuhan sebagai pemberontakan kepada Tuhan. Hati-hati dengan sikap pemberontakan, saudaraku. Saudaraku, kalau kita baca ayat ini, dan setelah saya baca ayat ini, saya dapat pengertian bahwa dosa pemberontakan akan menyebabkan janji Tuhan tertunda dalam hidup kita. Nah, saudaraku, coba mari kita refleksi kehidupan kita. Mungkin saudara
pernah dapat nubuatan atau janji Tuhan, entah melalui hamba Tuhan atau langsung atau saudara dapat langsung dari Tuhan, bahwa saudara akan menikmati hal yang luar biasa. Apakah janji itu sudah digenapi dalam hidup saudara? Nah, saudaraku, kalau belum, mungkin salah satu sebabnya itu adalah saudara sedang memberontak kepada Tuhan. Bisa memberontak langsung kepada Tuhan, atau saudara sedang memberontak kepada pemimpin rohani. Hati-hati saudaraku, pemberontakan itu bisa menghambat janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Nah, yang kedua saudaraku, apa akibat dosa pemberontakan? Kita lihat dari Nehemia 9 ayat 26. Nehemia 9 ayat 26, saya bacakan. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadapmu. Mereka membelakangi hukummu dan membunuh nabi-nabimu yang bermaksud memperingatkan mereka untuk membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Ayat 27, lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan mereka yang menyesatkan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu, lalu engkau mendengar dari langit, dan karena kasih sayangmu besar yang kau berikan kepada mereka, orang-orang menyelamat mereka dari tangan lawan mereka. Nah, saudaraku, yang pertama, dosa pemberontakan menyebabkan janji Tuhan tertunda dalam hidup kita. Yang kedua, ketika saya membaca ayat ini, saudaraku, Tuhan kasih pengertian, dosa pemberontakan itu bisa menyebabkan celah bagi iblis. Sekali lagi saya mengatakan, hati-hati saudara dengan pemberontakan. Ketika kita memberontak kepada Tuhan ataupun seorang pemimpin rohani, saudara sedang membuka celah bagi iblis. Iblis bisa mendakwa saudara di hadapan Allah sehingga saudara diserang habis-habisan. Saudaraku, mari kita belajar dari Ayub. Alkitab berkata, Ayub adalah orang saleh. Nah, saudaraku, orang yang hidup saleh saja, saudaraku, itu bisa diserang oleh iblis dan hidupnya mengalami banyak hal yang menyedihkan. Apalagi kalau kita hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi kalau kita hidup di dalam dosa pemberontakan. Nah, saudaraku, oleh sebab itu hati-hati. Sekali lagi saya katakan hati-hati. Hati-hati dengan dosa pemberontakan. Ini adalah hal yang serius, tidak main-main. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, ada apa? Kenapa dosa pemberontakan begitu mengerikan? Nah, kita lihat dari Yesaya 63 ayat 10. Firman Tuhan berkata, tapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Nah, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saudaraku, saya dapat pengertian. Ketika kita memberontakkan kepada Tuhan, ketika saudara dan saya memberontak, itu sebenarnya kita sedang memadamkan Roh Kudus. Apa artinya, saudaraku? Dosa pemberontakan itu akan menumpulkan kepekaan rohani kita. Sekali lagi saya mau katakan, dosa pemberontakan akan menumpulkan kepekaan rohani saudara. Saudara akan sulit mengalami tuntunan dari Tuhan. Nah, saudaraku, begitu banyak orang, mereka kepengen sekali bisa mendengar suara Tuhan. Mereka ingin memiliki telinga yang peka kepada Tuhan. Saudaraku, itu adalah kerinduan yang bagus. Tapi, saya mau katakan, kalau kita ingin bersekutu dengan Tuhan, kita ingin mendengar suara Tuhan, tapi di saat yang bersamaan, kita memberontak kepada pemimpin rohani, hal itu tidak bisa, saudaraku. Sekali lagi, kita tidak bisa mendengar suara Tuhan bila di saat yang bersamaan kita memberontak kepada Tuhan.
atau memberontak kepada pemimpin rohani. Bagaimana mungkin kita bisa mendengar suara Tuhan atau Tuhan yang tidak bisa kita lihat dengan mata, bila kita mentaati pemimpin kita aja nggak bisa, saudaraku. Jadi saudaraku, hati-hati dengan dosa pemberontakan. Jadi ada 3 akibatnya, saudaraku. Akibat yang fatal ketika kita memberontak kepada Tuhan. Yang pertama, kita bisa mengalami janji-janji Tuhan tertunda dalam hidup kita. Hati-hati, saudaraku. Yang kedua, pemberontakan itu bisa membuka celah bagi iblis, sehingga ada banyak hal dari hidup kita yang bisa diporak-poranda. Yang ketiga, dosa pemberontakan itu akan memadamkan roh, sehingga kita tidak bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas, saudaraku. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan terhadap ketika kita mengetahui dosa pemberontakan ini begitu berbahaya dan mengerikan, saudaraku? Kita lihat dari Yesaya 30 ayat 15 sampai 8, saudaraku. Firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Saudaraku, yang pertama, kalau saudara saat ini sedang mengalami pemberontakan, Alkitab berkata bertobat. Sekali lagi, Alkitab berkata bertobat. Apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan, minta ampun atas segala dosa kita, bertobat. Kita minta ampun kepada Tuhan, kemudian kita putuskan, kita buat komitmen tidak akan melakukan dosa itu lagi. Ada begitu banyak, saudaraku, orang berbuat dosa, minta ampun di hadapan Tuhan, lalu berbuat lagi. Itu bukan bertobat, saudaraku. Yang bertobat, kita minta ampun, lalu kita membuat keputusan tidak berbuat dosa lagi, dan kita jalankan keputusan itu, saudaraku. Itu namanya bertobat. Tuhan mau kita sungguh-sungguh bertobat dari dosa pemberontakan. Nah, saudaraku, lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Kita lihat ayat 18. Sebab itu Tuhan menantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yang pertama, Tuhan menghendaki kita bertobat. Kedua, Tuhan menghendaki kita belajar menanti-nantikan Tuhan. Nah, berkaitan dengan dosa pemberontakan, pada umumnya pemberontakan terjadi kepada pemimpin rohani. Saudara, saya mau sampaikan begini kepada saudara. Tidak semua keputusan dari pemimpin kita itu sesuai keinginan atau harapan kita. Nah, saudaraku, mari kita coba lihat gereja-gereja yang ada di Jabotabek atau seluruh Indonesia. Suka nggak suka, kita harus mau mengakui bahwa 90% anggota jemaat yang ada di gereja-gereja Indonesia adalah pindahan. Saya mau katakan, tidak salah kalau saudara pindah ke gereja, saudara tidak merasa cocok dengan gereja saudara dan pindah ke gereja yang baru. Tetapi ada tetapinya, saudaraku. Jangan sampai di gereja yang baru, atau mungkin saudara saat ini adalah anggota gereja yang baru dari satu gereja, saudara memiliki harapan, lalu gembala saudara tidak memenuhi harapan saudara, saudara kecewa dan pindah lagi. Dan itulah yang sering kali terjadi, saudaraku. Begitu banyak orang tidak cocok dengan keputusan seorang pemimpin, lalu pindah atau membuat gerakan sendiri. Saudaraku, jangan seperti itu. Belajarlah menanti-nantikan Tuhan. Saya pribadi ketika ada pesan atau keputusan pemimpin yang tidak cocok, saya datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, aku kepengen begini, tapi pemimpin berkata begini. Apa maunya Tuhan? Belajarlah tunduk kepada pemimpin rohani kita. Saudaraku, kalau saudara menanti-nantikan Tuhan, saudara sungguh-sungguh bertekun dalam doa dan firman, saudara akan menerima anugerah
untuk tunduk dan taat kepada pemimpin rohani. Itu tidak mudah, saudaraku. Tidak semuanya ide-ide kita, harapan-harapan kita dituruti oleh pemimpin kita. Oleh sebab itu, kita perlu anugerah Tuhan, saudaraku. Nah, yang ketiga, saudaraku, kita lihat dari ayat 20 dan 21. Dan walaupun Tuhan memberikan kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau ke kiri. Nah, saudaraku, yang pertama, kita bertobat. Yang kedua, menantikan Tuhan. Yang ketiga, belajar ikuti tuntunan Tuhan, saudaraku. Nah, di sini ada ayat, ada perkataan berkata, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Perhatikan kata serba sedikit. Nah, saudaraku, ketika kita bertobat, mengakui kesalahan kita, dan kita bertekun dengan doa, dalam doa dan firman, kita belajar taat lagi. Memang ada kalanya orang ketika bertobat, dia langsung diberkati Tuhan. Tapi ada juga orang-orang tertentu, saudaraku, ketika tidak mereka mulai taat, berkat tidak langsung datang, saudara. Jika saudara sedang mengalami seperti itu, tetap bersyukur dan tetap belajar taat kepada Tuhan. Jangan, saudaraku, saudara udah bertobat, merasa sudah bertobat, tapi berkat belum datang, kemudian saudara memberontak kepada Tuhan lagi. Jangan seperti itu. Belajar taat walaupun keadaan saudara belum berubah, walaupun keadaan saudara belum ada satu terobosan yang sangat drastis. Belajarlah ikuti tuntunan Tuhan. Nah, yang keempat, saudaraku, tunduk kepada pemimpin rohani. Belajarlah tunduk kepada pemimpin rohani. Walaupun keputusan pemimpin tidak selamanya cocok dengan keputusan saudara. Walaupun keputusan pemimpin tidak selamanya sesuai dengan harapan saudara, tetap tunduk kepada pemimpin rohani. Saya belajar dari seorang hamba Tuhan, Suzette Hatting, saudaraku. Satu ketika Suzette Hatting dapat pesan Tuhan untuk membuat pelayanan sendiri. Lalu dia datang kepada Reinhard Bonke. Nah, ketika dia datang kepada Reinhard Bonke berkata, Suzette, ini belum waktunya bagi kamu untuk pergi ke bangsa-bangsa mengajar tentang doa. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Suzette Hatting? Ketika Suzette Hatting mendengar perkataan itu, dia taat kepada pemimpinnya saat itu Reinhard Bonke. Nah, dia tetap bertekun dalam doa, dia tidak memberontak, dia tidak melakukan manuver yang aneh-aneh. Nah, satu ketika Tuhan berkata kepada Reinhard Bonke. Lalu Reinhard Bonke memanggil Suzette Hatting, berkata, Suzette, ini saatnya bagi kamu pergi ke bangsa-bangsa mengajar doa syafaat. Nah, saudaraku, apa artinya? Kalau kita sungguh-sungguh mau bertekun dalam doa, kita tidak perlu melakukan pemberontakan, saudara, untuk memulai suatu ministry atau pelayanan baru. Dan sangat menyedihkan sekali, saudara, ada begitu banyak orang memulai pelayanan, memulai ministry dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, dengan melakukan pemberontakan rohani. Saya mau katakan kepada saudara, jika ide yang ada di saudara itu berasal dari Tuhan, Tuhan pasti akan buka jalan sehingga saudara bisa memulai pelayanan itu. Belajarlah tunduk kepada pemimpin rohani. Yang kedua, saya belajar juga dengan seorang hamba Tuhan yang bernama John Bevere. Dia seorang penulis buku yang sangat luar biasa. Saya yakin banyak di antara saudara yang pernah membaca bukunya. Nah, saudaraku, satu ketika John Bevere hampir sama miripnya dengan Suzette Hatting. John Bevere mendapat pesan dari Tuhan untuk memulai pelayanan yang baru. John Bevere ini ada di bawah naungan dari hamba Tuhan Benny Hinn. Nah, saudaraku, ketika dia ingin memulai pelayanan baru, dia berdoa begini, Tuhan, bila engkau memang menghendaki aku keluar dari pelayanan Benny Hinn dan memulai pelayanan baru,
biarlah engkau berbicara kepada hambamu. Berani nggak saudara seperti itu? Dan saya yakin tidak banyak orang bisa bisa seperti itu. Kita lihat saudara di Jakarta ini ada begitu banyak orang kepengen jadi pemimpin, tapi ketika gembala seniornya tidak mengizinkan, mereka langsung memisahkan diri. Itu namanya pemberontakan, saudaraku. Belajarlah kita taat kepada pemimpin rohani. Nah, mungkin saudara yang menyaksikan tayangan ini, saudara berkata, "Hey, Brother Carlos, saya tidak memberontak, tapi saya sedang dalam posisi ada orang-orang di bawah saya sedang memberontak." Nah, bila itu kepada saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, welcome to the club. Selamat bergabung. Kenapa saya katakan selamat bergabung? Saya juga sudah mengalami, saudaraku. Ada orang-orang di bawah naungan saya memberontak kepada Tuhan. Nah, saudaraku, ketika ada orang-orang yang di bawah naungan saya memberontak kepada Tuhan, saya datang ke hadapan Tuhan. Tuhan berkata kepada saya, hadapi mereka seperti cara Musa. Nah, seperti apa cara Musa, saudaraku? Saudaraku, ketika ada orang Israel memberontak kepada Musa, apa yang dilakukan Musa? Nanti saudara baca baik-baik di kitab Bilangan, di kitab Bilangan 13, 14 dan 12. Bilangan 12 itu Miriam yang memberontak. Bilangan 13, 14, Bilangan 13, 14 itu umat Israel yang memberontak kepada Musa. Yang dilakukan oleh Musa, Musa sujud kepada Tuhan. Musa menyerahkan pemberontakan itu kepada Tuhan. Saudaraku, kalau saudara menyerah kepada Tuhan, pembelaan Tuhan itu akan dinyatakan kepada saudara. Mungkin Anda yang sebagai pemimpin, Anda sedang difitnah. Jangan balas fitnah dengan fitnah. Mungkin Anda sedang digosipkan. Jangan balas gosip dengan gosip. Nah, ketika saya mengalami pemberontakan, saya ada 3 orang yang di bawah naungan saya. Mereka mereka mengkudeta saya, mereka memberontak kepada saya, dan saudara tahu apa sebabnya. Sebabnya hanya gara-gara saya membuat grup WA baru. Ada anggota di bawah saya yang memberontak kepada saya. Wow, saya nggak tahu. Saya juga bingung, saudara. Mereka semua lebih tua dari saya. Mereka tersinggung dan memberontak, ingin membuat persekutuan baru hanya gara-gara saya membuat grup WA baru. Nah, yang saya lakukan ketika itu, saya datang ke hadapan Tuhan, saya bersekutu kepada Tuhan. Saya nggak mau balas fitnahan mereka dengan fitnah, sebab kalau mereka memfitnah saya dan saya balas, itu namanya saya kekanak-kanakan, saudaraku. Saudaraku, saya datang ke hadapan Tuhan, saya ikuti apa yang seperti Musa, saya berdoa, saya lepaskan pengampunan, memberkati 3 orang yang memberontak kepada saya. Nah, lalu apa lagi, saudaraku? Apakah cukup kita hanya merenungkan dan melepaskan pengampunan? Nah, yang kedua, untuk para pemimpin, ya, kalau ada orang yang memberontak kepada saudaraku, coba cek 13 tahun ke belakang. Misalnya hari ini ada orang mengkudeta saudara. Apakah 13 tahun sebelum, mulai hari ini sampai 13 tahun ke belakang, saudara pernah mengkudeta pemimpin saudara? Kalau saudara pernah, berarti saudara sedang menuai apa yang saudara tabur. Nah, saya juga seperti itu. Saya belajar hal ini dari seorang hamba Tuhan dari Argentina, Sergio, saudaraku. Nah, saudaraku, saya cek 13 tahun ke belakang. Oh, ternyata 13 tahun ke belakang itu saya tidak pernah mengkudeta pemimpin saya. Saya tidak pernah melakukan manuver-manuver untuk mengganti pemimpin saya. Oh, berarti ini bukan karena saya sedang menuai apa yang saya tabur. Berarti memang yang bersangkutan yang sedang yang hubungannya dengan Tuhan nggak beres. Nah, saudaraku, jadi sebagai pemimpin, ketika ada seorang memberontak kepada saudaraku, tingkatkan kehidupan doa saudaraku. Nah, saudaraku, ketika ada orang yang memberontak kepada saya meningkatkan kehidupan doa saya menyerahkan kepada Tuhan, dan saya
saya saya ceritakan aja kepada pemimpin rohani saya, dan akibatnya saudaraku, pembelaan Tuhan dinyatakan saudaraku. Para pemimpin membela saya, beberapa teman-teman pemimpin juga membela saya saudaraku. Nah saudaraku, kita belajar berserah kepada Tuhan. Pemberontakan ini adalah dosa yang tidak main-main saudaraku. Bahkan saudaraku, dari pengalaman saya pribadi, saya pernah beberapa kali, udah puluhan kali mengkonseling, saya persisnya saya kurang tahu ya, mengkonseling banyak orang yang bermasalah dengan dosa perzinahan. Nah, saya mau sampaikan saudaraku, lebih dari 60% orang yang jatuh bangun dalam dosa perzinahan itu mereka hidup di dalam atau punya masalah dengan dosa pemberontakan. Sekali lagi saya katakan, lebih dari 60% orang yang jatuh bangun dalam dosa perzinahan itu mereka punya masalah dengan pemberontakan. Nah, saudaraku, waktu saya baru-baru bertobat, saya mengenal, maksudnya mengenal, saya pernah mendengar khotbah dari dua hamba Tuhan yang sangat diurapi. Nah, dua orang hamba Tuhan ini, saudaraku, dia peka sekali. Dia peka sekali dengan suara Tuhan. Dia tahu kalau ada siapa-siapa aja dalam suatu ibadah yang sedang jatuh dalam dosa perzinahan atau hidup dalam dosa perzinahan. Saudaraku, ketika saya mendengar kesaksian itu, wow, saya berpikir, saya kagum sekali dengan hamba Tuhan seperti ini, saudaraku. Tetapi, di kemudian hari, saya belajar dari Tuhan, saya belajar dari pengalaman saya pribadi, dan saya juga belajar dari beberapa hamba Tuhan. Saya bisa eh, mengetahui, saudara, bahwa sekalipun saudara bukan seorang nabi, sekalipun saudara tidak punya karya pengetahuan atau membedakan roh, saudara bisa mengenali seorang hidup dalam perzinahan. Bagaimana caranya, saudaraku? Kalau dia bermasalah dengan dosa pemberontakan, kemungkinan besar dia punya masalah dengan kekudusan. Saudaraku, saya memimpin sebuah persekutuan kecil. Ada seorang ibu yang saya keluarkan, tidak saya masukkan ke grup saya. Nah, kenapa, saudaraku? Di gereja sebelumnya, ibu ini punya masalah pemberontakan. Dia sering menentang pemimpin rohani. Di bawah pelayanan saya, dia juga menentang, saudaraku. Wow, berdasarkan pengalaman saya, kalau orang suka memberontak dan memimpin rohani, orang ini adalah punya masalah dengan kekudusan. Saya nggak perlu repot-repot minta karunia roh, dan saya bisa tahu ini punya masalah kekudusan. Dan memang saya mendengar laporan bahwa memang orang ini bermasalah dan kekudusan. Nah, saudaraku, jadi Tuhan mau malam ini, saudaraku, melalui tayangan ini saya mengingatkan saudaraku, bertobatlah dari dosa pemberontakan. Kalau ada di antara saudara yang terlibat dalam dosa pemberontakan, pernah melakukan pemberontakan atau sedang memberontak terhadap pemimpin rohani, bertobat, saudaraku. Sekali lagi saya mau ingatkan, ketika saudara sedang memberontak kepada pemimpin rohani atau pemerintah atau orang tua saudara, saudara sesungguhnya sedang memberontak kepada Tuhan sendiri, saudaraku. Dan akibatnya sangat fatal, saudaraku. Alkitab berkata di kitab Yakobus, saudaraku, Tuhan mengatakan supaya kita tunduk kepada pemimpin. Alkitab di sana mengatakan tunduklah kepada orang-orang tua. Nah, ketika saya membaca dari ayat aslinya, yang disebut orang tua sini adalah pemimpin-pemimpin rohani. Dan kalau saudara tidak tunduk kepada pemimpin rohani, Tuhan sendiri akan berhadapan dengan saudara. Saudaraku, mari kita membuat keputusan bertobat kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Belajarlah menanti-nantikan Tuhan. Ikuti tuntunan Tuhan. Dan kalau saudara bertobat, minta ampun, belajarlah taat kepada pemimpin rohani. Tidak ada pemimpin rohani gembala yang sempurna. Belajarlah mendukung keputusan mereka walaupun keputusan mereka tidak sesuai dengan harapan saudara. Amin. Saya akan berdoa buat saya, saudara. Bapa, aku bersyukur buat anugerah-Mu kalau pada malam ini bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, aku berdoa, biarlah roh pengenalan akan Allah
turun kepada atas umatmu, setiap umatmu yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah kau memberikan kepada mereka roh pengenalan akan Tuhan. Biarlah mereka boleh semakin mengenal isi hatimu. Dan taruh juga Tuhan, karuniakan kepada mereka hati yang takut akan Allah. Nah saudaraku, saat ini saya mau berdoa buat saudara. Berdoa untuk saudara yang mengalami sakit penyakit. Saudaraku, sebelum saya mau berdoa, saya mau sampaikan kepada saudara semua, saya tidak bisa menyembuhkan sakit saudara. Sekali lagi saya katakan, saya tidak bisa menyembuhkan sakit saudara. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara, yang bisa menyembuhkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan segala sakit saudara. Amin. Saya mau berdoa buat saudara. Puji Tuhan, haleluya. Sekarang saudara yang menyaksikan tayangan ini, letakkan tangan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa, aku berdoa buat umatmu yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Aku minta biarlah kuasa darah Yesus membasuh mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biar rohmu Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan setiap bagian tubuh yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pekerjaan setan dan kuasa kegelapan yang ingin membuat umat Tuhan sakit, aku perintahkan sekarang juga pergi dan tinggalkan umat Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus, setiap bakteri dan virus yang menyebabkan umat Tuhan mengalami sakit penyakit, dalam nama Yesus, aku perintahkan sekarang juga pergi dan umat Tuhan sekarang ini. Dalam nama Yesus, aku berkata kepada setiap infeksi, dalam nama Yesus, pergi tinggalkan umat Tuhan. Dalam nama Yesus, aku berkata kepada bagian-bagian tubuh yang saat ini sedang ditumpangi tangan oleh umatmu Tuhan. Dalam nama Yesus, aku berkata kepada bagian tubuh itu, jadilah sembuh dan bebas dari penyakit. Dalam nama Yesus, kepada bagian-bagian tubuh yang rusak atau cacat, dalam nama Yesus, aku berkata kepada bagian tubuh itu untuk menjadi pulih, pulih dan sembuh. Dalam nama Yesus, bagian tubuh yang rusak, yang sakit, yang catat, dalam nama Yesus, aku perintahkan saat ini, jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah baru kembali. Saudaraku, Tuhan menggerakkan hati saya untuk berdoa untuk saudara yang punya masalah dengan gigi. Sekarang saudara letakkan tangan saudara kepada gigi saudara. Dalam nama Yesus, aku berkata kepada gigi-gigi yang rusak, dalam nama Yesus, aku perintahkan jadi sembuh kembali. Dalam nama Yesus, setiap gigi yang rusak ditambal oleh kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap gigi yang tidak rata, dalam nama Yesus, aku perintahkan dalam nama Yesus untuk menjadi rata kembali dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, saya ingin berdoa, Tuhan menggerakkan saya berdoa untuk saudara yang mengalami pernah mengalami kecelakaan. Saudara yang memiliki tubuh yang sakit atau cacat karena kecelakaan, tumpangkan tangan saudara kepada bagian tubuh saudara yang sakit atau cacat. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berkata kepada bagian tubuh umat Tuhan yang saat ini yang sakit atau cacat karena kecelakaan, dalam nama Yesus, aku perintahkan sembuh kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kepada tubuh-tubuh yang cacat karena kecelakaan, dalam nama Yesus, aku berkata jadi baru kembali, pulih kembali dalam nama Yesus. Saudaraku, Tuhan menggerakkan saya untuk berdoa untuk saudara yang kalau ada di saudara yang bisu atau mengalami gangguan bicara, letakkan tangan saudara kepada kepada bagian tubuh sekitar mulut atau alat pembicara. Dalam nama Yesus, aku berkata kepada umat Tuhan yang saat ini sedang bisu dan tidak bisa bicara. Dalam nama Yesus, aku perintahkan roh bisu, roh yang merusak syaraf bicara, aku perintahkan pergi dan tinggalkan umat Tuhan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, aku berkata kepada umat Tuhan yang bisu saat ini bisa bicara kembali. Dalam nama Yesus, kepada umat Tuhan yang saat ini mengalami gangguan bicara, dalam nama Yesus, bisa berbicara dengan normal. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, saya bersyukur bisa menyampaikan pesan Tuhan kepada saudara dan bisa berdoa buat saudara. Saudaraku, kita akan berjumpa
lagi pada program berikutnya, dan saudara bisa membagikan tayangan ini kepada teman-teman saudara yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.